Tidak lama terlihat Bi Imah kembali masuk kamar dan memberitahu aku kalau air hangat sudah siap di kamar mandi. Selesai mandi, dengan sangat cepat terlihat olehku Bapak, Ibu, Rini, dan Rizka sedang berbincang di meja makan dapur. Sementara aku langsung bersiap-siap karena sudah ditunggu. "Gimana? Mendingan Putra?" kata Bapak. "Sudah, nanti pulang dari kota ngantar Rini sama Rizka langsung ke pabrik," jawabku. Sambil berjalan melewati mereka untuk mengeluarkan mobil dari garasi, yang untungnya mobil Rizka dan Ibu tidak menghalangi mobil aku untuk keluar. "Den, ini makan dulu, Bibi buatkan roti. Jangan langsung merokok gitu, tidak baik," kata Bi Imah sambil berjalan ke arahku. "Bi, soal kejadian tadi kamar, rambut itu, jangan ada yang tahu ya," jawabku sambil mengambil satu roti di atas piring dan langsung memakannya. Sementara mesin mobil sudah aku hidupkan terlebih dahulu untuk memanaskan mesinnya. "Iya Den, emang ada kejadian apa semalam? Maaf, kayaknya ada yang ngeliat kena Rizka pas di kamar kayak yang beda sekali," tanya Bi Imah, sangat penasaran sekali. "Sudah, nanti saja. Lihat Rini sama Rizka udah jalan ke sini," jawabku sambil mengambil gelas berisi air minum di tangan Bi Imah. Bi Imah hanya mengangguk saja dan langsung berbalik badan, lalu berpapasan dengan Rini dan Rizka yang pamit pada Bi Imah. Aku sempatkan membalas semua pesan yang masuk ke dalam handphone, terutama dari Mang Toha, Bi Tarmi, dan Pak Karta untuk memberi kabar tentang kondisiku hari ini. Sepanjang perjalanan menuju kota bersama Rini yang duduk di depan dan Rizka di belakang, tidak jarang di dalam mobil sangat berisik sekali dengan bercandaan Rini yang memang sudah lama sekali tidak jalan denganku. Dan beruntungnya Rizka bisa menyesuaikan dengan keadaan, apalagi aku sudah mengenalnya cukup lama. Sampai di kota yang cukup jauh, hampir 1 jam lebih, ternyata hanya mengantar kebutuhan Rini saja untuk beberapa kebutuhannya selama di rumah. Sementara Rizka lebih kepada ikut untuk jalan-jalan. Berpindah dari satu toko ke toko lainnya, tidak terasa hari semakin siang. "Tunggu, satu toko lagi Kak. Yang ini sebentar, gak usah turun. Kakak sama Rizka aja di dalam mobil," kata Rini, yang langsung turun ketika mobil tepat berhenti di depan toko yang Rini tuju. "Kak Putra," ucap Rizka perlahan. "Iya Riz, gimana?" jawabku sambil melihat ke spion tengah mobil untuk melihat wajah Rizka. Aku bingung mau tanyanya sih, cuman," ucap Rizka perlahan. "Tidak apa-apa, santai aja Riz," jawabku. Rizka tidak langsung berbicara, hanya menyimpan handphone yang dimasukkan ke dalam tas, dan posisi duduknya sedikit maju lebih mendekat ke arahku di bagian kemudi mobil. "Semalam emang ada yang tidur di rumah lagi ya? Terus kenapa pagi di kamar Kak Putra ngeliat aku kok beda banget?" tanya Rizka sangat penasaran. "Lah, emangnya kenapa Riz? Kan aku tidur semalam," tanyaku. Semakin tidak tenang, apalagi baru aku alami kejadian malam itu. "Enggak sih, cuman aku denger suara perempuan ketawa terbahak-bahak di ruangan tengah, seperti lagi bercandaan Kak. Tadinya mau bangun dan aku pastikan, tapi karena lelah aku urungkan niat itu Kak," kata Rizka perlahan, bahkan semakin dekat dengan aku. "Oh, mungkin tamu bapak atau ibu Riz. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Soal pagi juga, padahal aku biasa aja ngeliat Rizka itu. Perasaan saja kali itu," jawabku. "Hayo lo, dari kejauhan ngobrol deket-deket. Bahas apaan sih?" ucap Rini sambil membuka pintu mobil yang membuat aku dan Rizka sangat kaget sekali. "Bahas pabrik Rini," sahut Rizka sambil kembali duduk pada posisi semula. Apalagi nih?" ucapku dalam hati sambil kembali menginjak gas mobil untuk kembali pulang. Apalagi hari semakin siang. Untungnya Rini dan Rizka menolak aku ajak beberapa kali untuk makan. Selama perjalanan pulang, anehnya badanku tidak terasa pusing atau lemah sama sekali. Bahkan ketika Rini bertanya memastikan kondisi aku pun keadaanku sudah benar-benar membaik, jauh berbeda ketika tadi malam. Aneh ya, bisa sakit seperti itu, padahal semalam drop banget, ucap Rini. Sudahlah Rini, yang penting kakak sembuh. Riz, mau langsung kerjain hari ini apa nanti sore atau malam? Kataku.
Aku sih sebenarnya santai aja, gimana Kak Putra? Emang kondisi di sana seperti apa? Tanya Rizka. Di belakang sih yang beresin kayu belum selesai. Di depan yang renovasi di dalam ya nyiapin produksi buat malam, Riz. Jawabku. Oh, begitu ya. Aku pasang aplikasi di laptop kakak dulu aja, yang di rumah. Selesai itu, sorean bisa ke pabrik. Gimana? Jawab Rizka. Boleh. Paling tidak bisa aku temenin. Laptopnya di kamar. Nanti Rini bantu deh. Sampai di rumah aku langsung ke pabrik dulu ya. Jawabku. Tidak lama, tak terasa sudah sampai di rumah. Hari semakin siang. Bahkan melihat jam yang aku gunakan di tangan, sudah jam 11. Setelah mobil terparkir di tempat biasanya, aku mengeluarkan motor. Keluarin aja Rin barang-barangnya, ini kuncinya. Bilang sama ibu kakak ke pabrik buru-buru ya. Ucapku sambil menaiki motor yang kuncinya sedari pagi sudah aku masukkan ke dalam saku celanaku. Apalagi sudah berkali-kali ditelepon dari Mang Toha masuk tidak aku angkat sama sekali. Den, penting, cepet ke pabrik. Dari tadi Amang nungguin, isi pesan dari Mang Toha. Setelah membaca pesan dari Mang Toha, motor yang aku kendarai melaju cukup cepat. Bahkan aku sampai 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dan pemandangan yang sama seperti hari kemarin sudah aku lihat lagi di pabrik. Walaupun anehnya, beberapa pekerja Pak Karta melihat kedatanganku memandang ke arahku dengan tatapan yang sama sekali tidak aku mengerti. Oh, pantas. Ucapku sambil turun dari motor dan berjalan cepat masuk ke dalam pabrik melalui jalan samping. Apalagi semalam Mang Toha mengabari kejadian sore kemarin tentang pekerja Pak Karta saat bubaran. Mang, teriakku kencang. Sini Den, balas Mang Toha sambil melambaikan tangannya. Segera aku berjalan cepat ke arah meja di mana Mang Toha sedang duduk. Gimana apanya yang penting, Mang? Tanyaku semakin penasaran. Mang Toha tidak menjawab dan langsung berjalan dengan cepat ke ruangan pembungkusan yang langsung aku ikuti langkahnya. Ini Den, ucap Mang Toha sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. Ini berarti yang dibawa Mang Abi pagi kan, barang kemarin? Ucapku kaget melihat tumpukan tahu. Iya Den. Mang Abi juga heran. Kenapa udah 2 hari jadi begini? Kata Mang Toha sambil jongkok di dekat tumpukan tahu yang tidak laku terjual. Sudah Amang cek belum kenapa? Takutnya dari kita kualitasnya menurun. Jawabku yang langsung mengambil 1 bungkus tahu dan kembali berjalan ke arah meja komputer. Berkali-kali, bahkan Mang Deden juga sudah ikut cek Den. Mang Deden tidak terima kalau tidak laku gara-gara produksi karena semuanya sama, tidak ada yang dikurangi atau dilebihin apapun juga. Hal yang sama juga Amang rasakan. Ini semua aneh Den, jawab Mang Toha. Langsung saja aku membuka komputer dan memeriksa data pengiriman beberapa hari belakang. Sisa yang di sana sudah dimasukkan ke sini Mang, kataku. Sudah Den, lihat saja grafiknya, menurun drastis hari ini, jawab Mang Toha yang berdiri dekat kursi di mana aku sedang duduk. Bener Mang, ini sudah sesuai dengan data jumlah masuk juga. Takutnya salah saja di data. Ini memang tidak laku saja, sudah jangan berpikiran yang tidak-tidak dulu, kataku. Mang, teriakku kencang ke arah Mang Deden. Mang Deden yang terlihat kaget langsung berjalan menghampiri aku dan Mang Toha. Gimana Den? Tanya Mang Deden yang sudah bercucuran keringat karena sedang mengolah bahan-bahan untuk hari ini. Itu terpal aman kan? Gak masuk ke area penggodokan, debu dan yang lainnya? Tanyaku. Aman Den, sudah diatur malah sama Pak Karta tadi pagi. Malah bicara panjang sama Amang, juga semua aman Den. Palingan kayu minggu depan harus diisi lagi, jawab Mang Deden. Catat Mang, ucapku sambil melihat ke arah Mang Toha. Mang Toha langsung mencatat sesuai informasi dari Mang Deden di atas kertas yang menjadi catatan penting pabrik. Sudah, urusan barang sisa jangan dikhawatirkan. Kita bikin hari ini sama saja dulu dengan hari kemarin-kemarin ya. Andai kata tidak laku sebanyak itu lagi, besok baru kita evaluasi salahnya di mana. Malam atau sore Rizka kesini Mang, rapikan meja. Jangan sampai yang lain mengetahui dulu kejadian ini. Yang sisa itu seperti biasa aja ya. Ucapku berusaha tenang, menyikapi hal yang kedua kalinya terjadi, bahkan 3 kali lipat dari kemarin. Baik Den, kalau soal kualitas Amang juga paham dan Aden juga paham. Di sini Amang bukan 1 atau 2 tahun kerja Den.
ucap Mang Deden. Iya, aku percaya bukan soal itu, Mang. Aneh saja rasanya. Sudah hampir 24 bulan didata dan harus turun drastis karena 2 hari tidak masuk akal. Makanya, aku pengen tahu dulu sampai 1 minggu ini seperti apa, ucapku menjelaskan. Mang Deden yang sudah paham langsung kembali bekerja. Sementara aku dan Mang Toha membahas soal kayu dan jalannya pembangunan. Walaupun ada hal yang membuatku merasa adil, karena di sisi lainnya, semua berjalan dengan baik. Di sana lagi mereka lihat, Mang, kemarin sore, kataku, sambil menuju ke arah pohon itu berada. Iya Den, benar. Lumayan sih jadi bahas obrolan mereka. Beberapa yang tahu soal pabrik ini dulu kembali menyangkut pautkannya lagi, Den, jawab Mang Toha. Aku langsung terdiam dan membenarkan apa yang dikatakan Mang Toha. Pasti lambat laun akan membawa pandangan orang-orang ke masa lalu pabrik ini lagi dengan kejadian yang sudah dilihatnya itu. Malah, Den, Amang sampai lupa, Den. Tuh si Mamang itu bilang Abah tidak sanggup nebang pohon sana. Sekarang juga anak buahnya saja yang rapikan kayu, ucap Mang Toha sambil menunjuk satu orang yang sedang memindahkan kayu ke halaman depan. Apa mungkin semalam aku sakit karena ingin menebang pohon itu ya? Ucapku dalam hati. Tiba-tiba pikiranku mengarah pada hal itu. Apalagi kemarin sempat menitipkan pesan pada si Mamang untuk Abah soal penebangan yang tetap ingin aku lakukan. Den, baik-baik saja kan hari ini? Maksudnya sudah sembuh. Malah Amang takutnya karena kemarin ada yang titip pesan ke si Abah soal pohon jadi sakit, kata Mang Toha, yang ternyata mempunyai pemikiran yang sama denganku siang ini. Sudah, Mang, banyak yang perlu dipikirkan. Aku minta tolong agar semuanya bisa berjalan sesuai rencana ya, Mang. Aku mau pulang lagi ini, Rizka lagi pasang aplikasi di laptop rumah. Sore atau malam kesini, kataku. Aman, Den. Bik Tarmi juga selalu berpesan sama kayak Aden barusan. Insya Allah, Amang bisa diandalkan, Den, jawab Mang Toha sambil berdiri dan berjalan membawa plastik berisikan penghasilan pabrik hari kemarin. Ya sudah, ada apa-apa telepon aku ya, Mang. Aku sore kesini lagi, pengen tahu kejadiannya kemarin gimana, ucapku yang langsung berdiri dan kembali jalan ke parkiran motor. Malah Mang Toha mengikuti langkahku. Kemarin di sana pada lihatnya, Den. Apalagi kan lihat saja barang-barang mereka di sana, ucap Mang Toha sambil menunjuk arah tumpukan bahan bangunan. Iya, wajar, Mang. Mana lurus lagi kan ngelihat ke arah pohonnya, ucapku yang malah baru sadar beberapa pasir sudah mulai dipakai yang kemarin menutupi pohon dari samping hari ini setengahnya terlihat. Sudah, Den, pulang saja, jangan terlalu dipikirkan, kasihan nanti malah sakit lagi. Semalam juga Bi Tarmi dan Amang hampir ke rumah. Untung saja Bi Imah keburu telepon Amang pakai telepon rumah, kata Mang Toha. Barulah sekarang aku sedikit paham dan mengerti kenapa bisa terjadi kejadian sore kemarin. Setelah memandang cukup lama sampai membakar rokok, perlahan aku menarik kesimpulan dari pohon sana semuanya berawal. Setelah pamit pulang dari pabrik pada Mang Toha, aku langsung buru-buru untuk menemui Rizka dan Rini yang pastinya sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Apalagi biasanya ketika cuti kerja dan diam di rumah, Rini pasti mempersiapkan sesuatu untuk pekerjaannya. Rini mana, Bi? Kataku ketika sampai di rumah dengan sangat cepat dan langsung masuk melalui pintu dapur. Di kamar, Aden, sama Neng Rizka juga. Ini Bibi lagi goreng makanan yang Neng Rini beli, kata Bi Imah. Tanpa menjawab lagi, segera aku melangkah menuju kamar. Benar saja, Rini terlihat sedang tiduran di kamar, sementara Rizka duduk di kursi meja kamarku. Terlihat juga 2 laptop yang sudah berada di hadapan Rizka. Gimana, Riz? Bisa? Kataku. Aku sudah tambahkan komponen dan ganti beberapa juga di laptop kakak. Nanti aku masukin aja ke dalam totalan, biar bisa running dengan baik aplikasinya, jawab Rizka sambil melihat ke arahku. Rambut panjangnya malah mengingatkan aku pada kejadian semalam, yang membuatku hanya diam dan terpaku melihat ke arah Rizka sedang duduk. Oke, bisa berarti sore ke pabrik ya, kataku. Bisa, Kak Putra, ini beberapa jam lagi juga aman, tinggal aku program ulang, biar Kak Putra bisa langsung gunakan nanti malam rekap datanya, kata Rizka. Aneh, kenapa Rizka sih malam itu? Ucapku dalam hati sambil mengambil semua catatan pabrik di dalam kamar dan kembali berjalan ke ruang tengah untuk menghitung hasil pendapatan pabrik yang pastinya
tidak akan sama dengan beberapa hari ke belakang, malah kurang. Karena banyak yang tidak laku dijual oleh beberapa warung di pasar kecamatan, terutama pasar kota. Terlihat Rini dan Bima beberapa kali melewati aku yang sedang duduk dan berfokus pada analisa bisnis yang mengalami penurunan, bisa dikatakan cukup drastis. Bahkan Rini dan Bima tidak berani menyapaku karena mungkin terlihat sangat serius yang menuju sore ini. Tidak masuk akal. Apa pengaruh sosok perempuan itu? Jawabku perlahan dan tidak biasanya berpikiran seperti ini. Beberapa kali ibu dan bapak menegurku, aku hanya menjawab singkat dan tetap berfokus pada pikiran aku sendiri yang semakin kacau. Sesekali kadang tidak pernah bisa diterima oleh akal aku saat ini. Di sisi lain, "Kak, pindah tidurnya, jangan begitu." "Rizka, udah pindah ke kamar aku, Kak, cepet ke kamar," kata Rini sambil menepuk berkali-kali pundakku. "Lah Rin, jam berapa ini?" kataku sambil kaget terbangun. "Jam 5 lebih. Kata Rizka habis isya saja ke pabrik, lagian gak bakalan lama katanya." "Nanti juga aku ikut ya, udah lama tidak melihat pabrik," jawab Rini sambil kembali berjalan ke arah kamarnya. "Iya, santai aja, bilang sama Rizka," jawabku sambil mengucek mata, karena masih merasa ngantuk. Segera aku mencari handphone dan merapihkan beberapa buku yang berantakan di atas meja. "Alhamdulillah, tidak terjadi lagi," ucapku dengan tenang, sambil melihat isi pesan dari Mang Toha memberikan kabar. Apalagi pesan baru masuk sekitar 10 menit yang lalu. Aku berjalan masuk dalam kamar dengan Bima yang sedang kembali menyapu setelah aku melihat sprei kamar sudah rapi kembali dan pasti Bima yang barusan merapihkannya. "Bi," ucapku. "Ini Den, ada lagi," kata Bima sambil matanya melihat ke ujung sapu. "Lah, kok bisa ya, Bi? Tadi yang duduk di situ Rizka dan tidak mungkin rambutnya berjatuhan sangat banyak," kataku perlahan sambil mendekat ke arah Bima yang sedang berdiri dekat meja kamarku. "Bibi juga berpikiran sama kayak Aden. Cuman aneh saja, Den. Barusan Bibi beresin kasur Aden, ke bawah lihat sebanyak ini rambutnya," jawab Bima sambil menunjukkan gumpalan rambut yang 2 kali lipat lebih banyak dari pagi tadi. "Rambut manusia kan, Bi?" ucapku sangat penasaran. Lalu aku ambil dari tangan Bima. "Iya, Den. Tapi sepertinya rambut tidak terlalu tua ini ya. Rambut-rambut paling lebih tua 10 tahun dari usia Neng Rini sekarang," kata Bima. "Buang saja, Bi. Jangan sampai ada orang rumah yang tahu," kataku. Langsung mengambil handuk untuk segera mandi dengan perasaan yang semakin berkecamuk. "Bukan di pabrik saja ini, sudah sampai rumah," kataku perlahan. Setelah selesai mandi, ibu bapak Rini dan Rizka terlihat sudah akan melaksanakan makan malam bersama. Apalagi tidak terasa, perpindahan dari sore menuju malam berjalan begitu sangat cepat. Walaupun hampir sangat lama aku menghabiskan waktu di kamar untuk mencocokkan kenyataan penglihatan aku semalam dengan 2 kejadian pagi dan sore yang semakin aneh ini. "Ayo, makan bareng," teriak ibu lumayan kencang. Kemudian disusul suara langkah Bima yang semakin mendekat ke arahku. Segera aku berjalan ke arah meja makan berbarengan dengan Bi Isur. "Aman, Den. Sudah Bibi buang ke tempat sampah depan." Aku hanya mengangguk saja tanpa menjawab lagi, mengurangi rasa curiga di hadapan orang-orang yang berada di rumah ini. Suasana di meja makan baru pertama lagi, beberapa kursi, meja makan terisi. Sementara terlihat Mang Ujang makan di teras dapur setelah Bima antarkan makanannya. Hanya bercanda dan obrolan ibu bapak kepada Rizka dan Rini saja aku dengarkan, karena pikiranku mulai menyimpan dengan baik satu persatu kejadian yang datang di pabrik dan di rumah ini. Selesai makan, aku menghabiskan waktu di teras belakang. Anehnya, Mang Ujang seperti menghindari aku dan langsung pamit kepada ibu dan bapak ketika aku berjalan menuju teras. Ada sesuatu lagi. Apakah tidak kapok itu di tangan, Mang? Ucapku dalam hati. Melihat ke arah Mang Ujang yang melewati aku dengan hanya menundukkan kepalanya. Setelah terlihat Rizka membawa tas besarnya dan Rini juga pamit kepada ibu, aku langsung menyuruh Rini sambil membawa kunci mobil. "Tidak ada yang ketinggalan, Riz," kataku sambil berjalan menuju garasi. "Tidak, semuanya sudah aku siapkan dan sudah aku cek lagi. Oh iya, laptop juga sengaja aku bawa biar nanti bisa di-copy aplikasi di sini ke komputer pabrik, jadi bisa monitoring kalau masuk ke koneksi internet, Kak,"
jawab Rizka. Segera aku bantu memasukkan tas Rizka ke belakang mobil, yang dari kejauhan sudah dipencet kuncinya oleh Rini. Kalau lama nanti ada Mang Toha kan ya, yang bisa antar aku pulang duluan kak, kata Rini. Ada, aman, banyak juga motor di sana, ucapku sambil memasuki mobil diikuti oleh Rini dan Rizka. Terlihat juga Bi Imah berjalan ke arah gerbang untuk membukanya. Sepanjang jalan, aku hanya bercanda saja dengan Rini dan Rizka. Apalagi Rini dengan tidak sengaja menyambung cerita semalam soal pabrik kepada Rizka yang sudah duduk di belakang. Wah, gila. Tahu begitu tidak jadi aku malam-malam begini, jawab Rizka sambil tertawa. Itu dulu, tenang aja Riz. Di tangan orang ini jadi aman kok, saut Rini sambil menepuk pundak aku berkali-kali. Tidak lama, mobil sudah berhenti di depan pabrik. Rini dan Rizka langsung terperangah dengan apa yang mereka lihat. Apalagi halaman pabrik benar-benar penuh dengan bahan bangunan, dan samping pabrik sudah mulai terlihat dalam pekerjaan renovasi bagian temboknya. Benar-benar proyek, ucap Rizka sambil mengambil tas besarnya di belakang mobil. Apalagi malam ini gelapnya cukup pekat dengan cahaya bulan yang sama sekali tidak menampakkan wujudnya, menambah kesan terang di pabrik akibat cahaya yang sudah lama aku perhitungkan, walaupun tujuannya saat itu untuk menghilangkan kesan menyeramkan saja. Rini dan Rizka berjalan duluan, sementara dari jauh sudah terlihat Bi Tarmi keluar setelah melihat aku, Rini dan Rizka berjalan. Mobil susah masuk kalau dua ya kak, kata Rini. Iya, makanya kakak parkir di luar aja. Aman kok, kelihatan di ruangan pembungkusan juga, jawabku. Mata Rini aku lihat terus melihat kanan dan kiri halaman pabrik. Begitu juga dengan Rizka. Namun leher Rini berhenti bergerak ketika matanya melihat ke arah tumpukan pasir, dan jalannya langsung berhenti, tersusul olehku yang berjalan di belakangnya. Kak, sumpah, pohon itu sama dengan di dalam mimpiku. Ingat kan waktu itu aku pernah bilang sama kakak? Kata Rini sambil melihat ke arah pohon yang sudah terlihat setengahnya, karena pasir yang awalnya menutupi sebagian sudah digunakan. Iya ingat. Sudah, jangan bahas itu, jawabku mengajak Rini berjalan kembali. Apalagi aku sudah mengetahui dari beberapa kejadian yang orang-orang alami di pabrik akhir-akhir ini. Rini dan Rizka langsung disambut oleh Bi Tarmi dan Mang Toha. Apalagi beberapa pekerja perempuan langsung bersalaman untuk Rizka. Ini kali keduanya datang ke pabrik ini. Sementara Rini sedang bicara dengan Bi Tarmi. Rizka, aku ajak ke halaman belakang menuju meja komputer yang sudah dirapihkan oleh Mang Toha. Jangan bahas apapun pada Rini dan Rizka soal keanehan di pabrik, ucapku pelan sekali pada Mang Toha. Sementara Rizka langsung bekerja tanpa berbicara apapun lagi. Aman Den, Amang juga sudah ingatkan pada Bi Tarmi kok, jawab Mang Toha. Rizka, aku di sana ya, ada perlu apa-apa bilang saja, kataku. Rizka tidak menjawab, hanya memberikan tanda jempol saja dan terlihat langsung bekerja dengan cepat. Kelihatan Den, sekarang beda. 2 hari lagi pekerja kayu beres, kata Mang Toha. Iya bener, lebih luas ya kalau sudah begini, jawabku sambil duduk dan menatap ke arah kobakan. Rini dan Bi Tarmi membawa minuman dan kopi yang diberikan kepada Rizka, sementara sisanya dibawa ke teras belakang biasa aku duduk. Benar-benar ya kak, semakin nyaman. Apalagi nanti kalau sudah direnovasi semua, ucap Rini sambil duduk di sebelahku. Langsung saja Rini mengomentari halaman belakang dan benar-benar salut dengan perubahan yang terjadi di pabrik. Apalagi suasana malam sudah jauh berbeda, memberikan kesan yang sangat nyaman sekali. Berjam-jam Bi Tarmi, Mang Toha, Rini dan aku hanya mengobrol saja. Apalagi Mang Deden datang dengan membawa gorengan yang sudah disiapkan. Aku temenin Rizka dulu bentar Mang, kataku. Alasan, bilang aja pengen berduaan kak, saut Rini sambil bercanda. Lagian cocok kok Den, kata Mang Toha yang langsung mengundang tawa Bi Tarmi dan Rini, yang membuat kesan di pabrik semakin akrab, menghilangkan sedikit rasa kecemasanku saat ini. Gimana Riz? Lancar, ucapku. Lancar kak. Padahal pabrik semakin nyaman. Kenapa ya aku lihat kesana beda rasanya? Kata Rizka sambil matanya ke arah di mana ruangan penyimpanan kayu berada dekat pada area di mana Mang Deden sering bekerja. Ya, beginilah Riz. Kadang-kadang seperti itu,
Jawabku yang berdiri di samping Rizka. Emang sih ya, nggak mudah. Apalagi aku tahu dari dulu juga, dari cerita Rini, kata Rizka, perlahan kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menjelaskan aplikasi yang sudah terpasang di laptop aku. Apalagi dari tadi laptop sudah terbuka dan berada di dekat monitor komputer. Aku yang hanya mendengarkan, untungnya cepat mengerti. Apalagi aplikasi yang dipasang Rizka termasuk mudah sekali untuk dipelajari nantinya oleh Mang Toha. Tinggal nunggu ini aja Kak Putra, palingan 1 jam lebih lagi selesai. Yuk ikut gabung sama Bitarmi dan Mang Toha. Ini biarin aja dulu, nanti sesekali aku cek, kata Rizka sambil berdiri dari duduknya dan membiarkan tas besarnya terbuka begitu saja. Rizka yang terlihat oleh Mang Toha berjalan ke arah teras membuat Mang Toha langsung berjalan ke arahku dengan cepat. Mungkin saja ini Den, sebatas kemungkinan, kata Mang Toha. Maksudnya Mang? Tanyaku heran dan tidak mengerti dengan apa yang Toha maksud. Pak Jasa, patut kita curigai. Amang sudah menyuruh orang untuk mencari tahu lebih tentang Pak Jasa. Takutnya ini sebatas saingan bisnis, bukan soal ningsih, ucap Mang Toha perlahan. Kabarin segera aku kalau ada yang mencurigakan ya Mang. Jangan sampai ketahuan, malu nantinya. Bisa jadi bisnis biasa saja Mang ini, jawabku. Aku melihat Rini, Rizka, dan Bitarmi sangat serius mengobrol. Apalagi tidak jarang terdengar ketawa, dan hal ini membuat aku sangat senang sekali. Aku mau pulang duluan Kak, apalagi kata Rizka masih lama di sini, kata Rini. Ayo, Amang antar saja Neng, sahut Mang Toha. Masih ada kerjaan yang lain Rin? Tanya Rizka. Iya, lumayan, sebelum tidur. Nanti kamar tidak aku kunci Riz. Kalau pulang masuk aja langsung. Jaga baik-baik Rizka Kak, jawab Rini. Akhirnya Rini pulang begitu saja setelah pamit kepada Bitarmi. Apalagi Bitarmi langsung mengantarkan Rini melalui jalan samping, tidak masuk kembali ke rumah. Bitarmi kalau bicara hangat sekali ya Put. Pantas kata Rini, kamu kayak punya ibu banyak di sini selain Bi Imah di rumah, kata Rizka. Iya Riz, begitulah karena mungkin tahu aku dari kecil saja, jawabku sambil mengeluarkan rokok dan langsung membakarnya. Anehnya, pandangan Rizka ke arah kobakan dan halaman belakang yang sekarang tidak ada pohon jati menunjukkan pandangan yang aneh dari matanya. Setelah aku lihat ke arah yang sama, hanya ada lampu dengan cahaya putih saja. Lihat apa Riz? Kataku. Tidak Kak, aku cek dulu ke sana, jawab Rizka dengan kaget dan langsung berdiri dari duduknya. Kemudian berjalan dengan cepat ke arah meja komputer. Jangan sampai, ucapku sambil menghisap rokok sangat dalam dan mengeluarkan perlahan. Aman Den, Nang Rini sudah pulang, kata Bitarmi. Bibi curiga dengan Mang Toha pada Pak Jasa. Aneh saja rasanya. Kejadian pagi tadi Bibi taunya tadi pas datang, kata Bitarmi. Jangan sampai orang rumah tahu. Sudah Bibi di sini temenin Rizka. Siapa tahu butuh apa-apa ya, jawabku. Aku sesekali melihat ke arah Rizka setelah Mang Toha kembali ke teras belakang. Benar, Rizka terus saja berkali-kali tertangkap mata olehku melihat ke arah yang sebelumnya dikatakan kepadaku. Tempat penyimpanan kayu dan sejajar di balik tembok itu pohon yang selama ini menjadi tanda perempuan hitam sering menampakkan wujudnya. Hampir 1 jam lebih aku berbicara soal renovasi dan pabrik dengan Mang Toha dan Bitarmi. Terlihat juga Rizka sudah membereskan kembali barang-barangnya. Jam 10 lebih, kataku. Iya tuh, sudah beres-beres Den. Sudah istirahat pulang saja, biar Bibi sama Mang Toha di sini urusin malam ini, jawab Bitarmi. Segera aku mendekat ke arah Rizka. Gimana Riz? Tanyaku. Aman Kak, tinggal besok pagi pas nginput kita coba saja, mudah-mudahan lancar, jawab Rizka yang langsung aku ajak untuk pulang. Bitarmi langsung mendekat dan membawakan tas Rizka, mengantarkan sampai depan pabrik. Setelah bersalaman pamit pada Bitarmi, aku dan Rizka berjalan perlahan menuju tempat di mana mobil terparkir. Masuk Riz, biar aku saja yang simpan di belakang, kataku sambil mengambil tas dan berjalan ke belakang mobil. Setelah bagian belakang terbuka, terlihat Rizka langsung menyandarkan badannya di jok depan mobil city car aku ini. Capek kasihan, ucapku sambil perlahan menutup perlahan bagian belakang mobil. Seketika badanku berbalik dengan perlahan, dan dari kejauhan perempuan yang sudah 2 kali aku lihat sedang berjalan perlahan ke arah di mana mobil terparkir. 3 kali sudah aku melihatnya. Penasaran,
Ucapku dengan buru-buru masuk ke dalam mobil dan langsung menyalakan mesin mobil lalu memarkirkan mobil dengan memundurkan bagian belakang mobil masuk halaman parkir. "Tumben kak, buru-buru sekali," kata Rizka. Namun tidak aku jawab karena tidak mau untuk sekian kalinya lagi kehilangan jejak dari perempuan itu. Masih ada, kataku yang sudah berjalan lurus sejajar dengan perempuan yang berjalan perlahan di samping kanan jalan, yang artinya akan segera berpapasan dan tidak mungkin menghilang lagi seperti kejadian sebelumnya. Itu siapa kak? Kok malam-malam begini berani ya jalan sendirian? Mana perempuan juga, kata Rizka. Kembali aku tidak menjawab dan konsentrasi untuk memastikan siapa perempuan itu dan penasaran dengan wajahnya. Perlahan jaraknya semakin dekat. Apalagi cahaya mobilku semakin menerangi perempuan dengan mengenakan baju berwarna hitam pekat itu. Otomatis tidak akan lama lagi mobil yang aku gunakan akan berpapasan dan aku bisa melihatnya semakin dekat, dihalangi oleh bagian samping mobil saja. Aneh, kata Rizka perlahan. Semakin mendekat, kepala perempuan itu semakin menunduk dan rambutnya benar-benar terurai panjang sampai menutupi bagian dadanya. Astagfirullah, kenapa wajahnya sama dengan di mimpi? Ucapku dalam hati yang langsung berdiri bulu pundakku karena mobil sangat perlahan melaju dan wajahnya sangat jelas aku lihat dari kaca mobil. Serem banget pucat lagi wajahnya, ucap Rizka yang masih melihat sampai mobil perlahan sudah berpapasan. Bahkan kepala Rizka sampai berputar. Kakak kenal atau tahu perempuan itu siapa? Tanya Rizka penasaran. Enggak Riz, malah penasaran. Sudah berkali-kali melewati pabrik. Mana kesana kan gak ada jalan lagi, jawabku. Sementara mobil semakin dalam aku injak gasnya agar sampai dengan cepat ke rumah. Apalagi perasaan takut dan terekam jelas wajah pucat perempuan barusan membuat pikiranku menjadi kacau. Kamu kenapa Riz? Kataku melihat ke arah Rizka yang menunduk sambil memijat lehernya berkali-kali. Anehnya, Rizka tidak menjawab, malah melakukan pijatan itu semakin kencang aku lihat dan rambutnya sudah menutupi seluruh wajahnya. Sementara gerbang rumah sudah aku lihat dan tidak akan lama lagi aku sampai. Riz, capek ya? Jangan keras-keras begitu, sakit nantinya. Ucapku kembali lagi. Rizka tidak menjawab, hanya nafasnya semakin terdengar sangat sesak sekali. Apalagi pijatannya semakin kencang. Segera aku pencet klakson berkali-kali. Beruntungnya Bi Imah tidak lama aku lihat keluar dan berlari ke arah gerbang. Sementara Rizka terus saja melakukan hal yang sama, bahkan yang asalnya memijat dengan kencang sekarang terlihat seperti mencekek lehernya. Rizka, jangan begitu Riz, teriakku kencang dan melajukan mobil dengan cepat. Rizka, ucapku sambil berusaha melepaskan tangannya dalam keadaan mencekik lehernya sendiri semakin kencang sekali. Aku buka pintu mobil sementara Bi Imah sedang menutup pintu gerbang. Rizka, sudah Rizka, lepaskan, kamu bisa mati, ucapku sangat keras. Perlahan tangannya melemah dan kepalanya yang menunduk mulai bergerak ke atas. Dengan perlahan tiba-tiba Rizka tersenyum sangat menakutkan dan matanya sudah berubah menjadi putih semua. Aku yang kaget langsung berteriak dengan kencang. Bibi, sini cepat Bi, teriakku kencang hanya mengeluarkan kepalaku dari pintu mobil yang sudah terbuka. Bi Imah langsung membuka pintu samping Rizka. Sementara Rizka terus tersenyum ke arahku dan matanya tetap putih semua dengan nafas yang semakin sesak. Kenapa Den? Ucap Bi Imah. Perlahan Rizka melengkingkan pandangannya ke arah Bi Imah dengan melemparkan senyum yang sama. Apalagi rambutnya Rizka mulai berantakan. Ya Allah, ucap Bi Imah sangat keras karena kaget seperti aku. Panggil orang di dalam cepat, kataku. Aku langsung mencoba memegang badan Rizka. Riz, sadar Rizka, kataku. Namun di luar dugaanku, tangan Rizka langsung mencekram leherku sambil mengeluarkan suara ketawa yang sangat kencang dan menyeramkan. Apalagi matanya semakin melotot. Hampir urat-urat di leher Rizka akan terputus. Lepaskan Rizka, lepaskan. Bisa mati aku ini, ucapku sambil mencoba menahan kedua tangan Rizka yang semakin bertenaga sekali. Untungnya tidak lama terlihat Bapak, Ibu dan Mang Ujang juga Rini berjalan keluar bersama Bi Imah. Ya Allah, tahan putra, kata ibu sangat panik melihatku sedang dicekik oleh Rizka. Setelah ibu menyingkir, barulah bapak berusaha menarik badan Rizka dan Mang Ujang yang sudah berada di belakang aku melepaskan cengkraman tangan Rizka di leherku. Seketika terlepas begitu saja.
dan Rizka langsung terjatuh ke belakang, yang langsung dipangku dan dikeluarkan oleh bapak dari dalam mobil. Aku langsung mengatur nafasku berkali-kali, sangat cepat karena hampir saja aku gak bisa nafas. Sementara ibu, Rini, bapak, Bi Imah, dan Mang Ujang langsung membawa Rizka masuk ke dalam rumah. Benar-benar, ini Rizka kenapa bisa kerasukan seperti itu, kataku. Setelah menutup semua pintu dan mengeluarkan barang-barang Rizka dari dalam mobil, segera aku masuk ke dalam dan Rizka sudah terbaring di ruangan tengah dengan posisi berbaring dan matanya masih tertutup. Gimana ini awalnya Putra? Kasihan anak orang ini, kata bapak masih panik. Aku hanya menggelengkan kepala berkali-kali dan tidak keluar satu kata pun. Apalagi aku masih kaget dengan kejadian barusan. Senyumnya, suara nafasnya, dan cengkeraman tangan Rizka di leherku. Apalagi suara ketawanya barusan. Rizka sedang haid sih bu, cuman tidak tahu akan kejadian seperti ini, kata Rini perlahan. Aku yang kaget mendengarkan ucapan Rini hanya menggelengkan kepalaku berkali-kali. Tidak lama terdengar suara motor masuk ke dalam gerbang yang belum Bi Imah kunci. Karena pintu rumah belum aku tutup, terlihat Mang Toha mengucapkan salam berkali-kali. Langsung aku berdiri dan berjalan dengan cepat keluar. Kenapa Mang? Kataku. Terlihat Mang Toha berkeringat wajahnya, dan hal ini tidak biasanya aku lihat. Itu Den di pabrik, kata Mang Toha perlahan dan duduk di kursi depan rumah. Kenapa pabrik? Tanyaku semakin penasaran, apalagi rasa kagetku belum habis akibat kejadian barusan. Tahu yang sudah dibungkus busuk, malah banyak belatung Den. Sama kejadian pas waktu di bahan utama, semakin besar belatungnya. Malah yang mau dibungkus juga aneh, jadi lembek dan mengeluarkan bau busuk. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya Queer Tipping, dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di sini di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.